Eka. Pada kesempatan kali ini, kita akan kembali belajar bersama-sama materi tematik tema 7, subtema 1, muatan pelajaran PPKN tentang keberagaman kesukaan, kebiasaan, dan budaya. Silakan kalian menyiapkan buku bahan belajar daring jilid 7 dan alat tulisnya ya. Sebelum kita mulai, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, anak-anakku, mari kita simak Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Ya, Us Eka langsung membacakan artinya ya. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Ya, anak-anakku, silakan kalian perhatikan di situ. Di situ ada kata-kata su'ubau wa qabaila. Artinya adalah berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Ya, pada dasarnya manusia itu merupakan satu keturunan yang sama, yaitu dari Adam dan Hawa. Nah, dari satu keturunan yang sama ini, maka Allah kembangkan menjadi berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Dari sinilah yang namanya keberagaman itu tercipta, ya, keberagaman manusia, baik itu ciri fisik, baik itu sifat, baik itu kebiasaan, budaya, dan lain sebagainya. Ya, anak-anakku, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, kita akan belajar mengenai macam-macam keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar. Yang kedua, kita akan belajar tentang sikap terhadap keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar. Pernahkah kalian mendengar kata keberagaman? Ya, beragam itu artinya bermacam-macam atau berbeda-beda. Lalu, apa saja bentuk keberagaman karakteristik individu yang ada di lingkungan sekitar kita? Ya, yang pertama adalah keberagaman kesukaan dan kebiasaan. Nah, bisa kalian lihat gambar yang ada di samping? Ya, di situ terdapat 3 anak perempuan, yaitu ada Siti, ada Lani, dan ada Dayu. Mereka sangat menyukai buah-buahan, tetapi buah yang mereka sukai dan cara menikmati buah-buahannya pun berbeda-beda. Ya, contoh di situ bisa kita lihat ada Siti. Ya, Siti itu sangat menyukai buah stroberi. Dan cara menikmati buah stroberi dengan minum susu rasa stroberi. Berbeda dengan Lani. Lani ini sangat menyukai buah apel, ya. Dan cara menikmati buah apelnya dengan cara memakan langsung buah apel tersebut. Berbeda dengan Dayu. Dayu ini sangat menyukai buah pisang. Dan cara menikmati buah pisang dengan memakan bolu pisang. Ya, dari sinilah kita tahu bahwa setiap orang itu memiliki kesukaan dan kebiasaan yang berbeda-beda. Dan inilah yang dinamakan bentuk dari keberagaman individu di lingkungan sekitar. Ya, selanjutnya ya bisa kita lihat gambar yang ada di samping ya nak ya. Di situ ada Siti, ada Dayu, ada Beni, ada Udin, ada Edo, dan ada Lani. Nah, mereka ini sedang bingung ya, kira-kira tempe yang ada di hadapan mereka ini akan mereka masak menjadi apa agar bisa dinikmati oleh semua anak. Nah, sedangkan di sini Siti itu sangat ingin membuat tempe balado, ya. Berbeda dengan Edo. Edo itu ingin membuat semur tempe. Sedangkan Lani ini ingin membuat tempe asam manis. Nah, Beni, Dayu, dan Udin ini lebih suka tempe yang digoreng. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa keinginan setiap orang itu berbeda-beda. Jika setiap orang memaksakan kehendak, akan terjadi pertengkaran.
Nah, daripada nanti mereka bertengkar dan tempenya tidak jadi dimasak, maka mereka melakukan diskusi. Nah, diskusi atau musyawarah ini untuk mencapai yang namanya kesepakatan atau mufakat. Nah, dari diskusi ini mereka bersepakat untuk membuat tempe mendoan agar tempe mendoan ini bisa dinikmati oleh semua anak. Nah, ini merupakan contoh pengamalan sila keempat, ya, Pancasila, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya, yang kedua adalah keberagaman budaya dan makanan khas daerah. Ya, bisa kita lihat gambar yang ada di samping. Ya, ternyata Siti, Lani, Edo, Dayu, nah mereka itu berasal dari daerah yang berbeda-beda. Nah, di gambar tersebut mereka itu memakai baju adat sekaligus membawa makanan khas daerah mereka masing-masing. Ya, contoh di situ ada Udin. Udin itu memakai baju dari daerah Sunda dan dia membawa makanan khas dari daerah Sunda yaitu combro. Ya, sedangkan di situ ada Edo. Ya, Edo itu memakai baju dari Papua dan Edo itu membawa makanan khas dari Papua yaitu sagu atau papeda. Ya, selanjutnya ada Dayu. Nah, Dayu itu memakai baju adat Bali, ya, dan dia itu membawa sate lilit. Nah, sate lilit itu merupakan makanan khas dari Bali. Selanjutnya ada Beni. Nah, Beni ini memakai baju daerah dari Manado dan dia membawa makanan khas dari daerah Manado yaitu panada. Ya. Selanjutnya ada Siti. Nah, Siti ini berasal dari Padang, maka dia itu memakai baju daerah khas Padang dan membawa keripik singkong. Ya, anak-anakku, dari sinilah ya bahwa setiap daerah itu memiliki pakaian adat dan makanan daerah yang beragam atau berbeda-beda. Nah, walaupun berbeda-beda, namun Indonesia itu tetap bersatu. Nah, ini merupakan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Bagaimana sikap kita terhadap keberagaman? Ya, yang pertama adalah kita harus memahami dan menerima perbedaan. Nah, ini merupakan contoh pengamalan Pancasila sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Yang kedua, kita harus menghormati dan menghargai yang namanya keberagaman. Yang ketiga, kita harus memiliki rasa tenggang rasa, ya, rasa menghargai perasaan dan keadaan orang lain. Yang keempat, kita harus memperkaya wawasan. Dengan kita memperkaya wawasan, maka kita tidak asing yang namanya perbedaan dan keberagaman. Baik anak-anakku, Eka ingin menjelaskan mengenai tugas mandiri yang akan kalian kerjakan di buku BBD kalian, ya. Nah, di situ terdapat 10 sikap. Nah, 10 sikap tersebut ada yang perlu ditiru dan ada yang perlu dihindari. Nah, nanti kalian identifikasi kira-kira sikap apa saja yang perlu ditiru dan sikap apa saja yang perlu dihindari. Nah, setelah kalian identifikasi, maka kalian nanti tulis di kolom yang sudah tersedia, ya, kira-kira apa saja sikap yang perlu ditiru dan apa saja sikap yang perlu dihindari. Nah, contoh di situ, Eka menuliskan menghargai perbedaan. Nah, maka itu merupakan sikap yang perlu ditiru. Sedangkan di situ juga Eka menuliskan memaksakan kehendak. Nah, memaksakan kehendak ini merupakan sikap yang perlu kita hindari dalam menghadapi yang namanya perbedaan atau keberagaman. Ya, anak-anakku, itu tadi materi yang sudah Eka sampaikan. Mohon maaf apabila masih ada kurang dan salahnya. Apabila kalian masih belum paham, kalian bisa menghubungi Eka ya, Nak, ya. Terima kasih anak-anakku semuanya. Tetap semangat belajar di rumah dan yang paling terpenting adalah tetap jaga kesehatan. Ya, kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.